Jadi awalnya itu yang pertama kali ditemukan adalah hepatitis A dan B. Jadi dua-duanya itu menyebabkan radang pada hati. Itu terkait dengan hepatitis. Intinya kalau hepatitis itu pasti menyerang hati, meskipun beda-beda virusnya seperti itu. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farjan Saputra di program ngobrol bareng dokter, mengobati kehausan terhadap info kesehatan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait hepatitis B, dan narasumber yang akan kita bersamai di sini yaitu adalah masih Dr. Amrizal Mukhtar. Bisa mungkin, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dr. Amrizal, saya dosen mikrobiologi di Fakultas Kedokteran. Nah, itu sedikit dari Dr. Amrizal. Jadi yang akan kita bahas di sini mengenai hepatitis B, Dok. Jadi mungkin pertanyaan pertama dulu, apa sih itu hepatitis, Dok? Jadi hepatitis itu adalah peradangan pada hati. Jadi hepatitis itu banyak sekali penyebabnya. Bisa virus, bisa minuman beralkohol, bisa obat-obatan, tapi ya kebanyakan itu hepatitis disebabkan oleh virus gitu. Jadi itulah ada sebabnya dikatakan hepatitis A, B, C, D, dan E. Oh, jadi untuk hepatitis itu, Dok, bermacam-macam ya, bukan hanya hepatitis B begitu. Ya, jadi hepatitis sendiri itu terutama yang disebabkan virus itu ada 5 macam ya. Oh iya. Jadi awalnya itu yang pertama kali ditemukan adalah hepatitis A dan B. Jadi dua-duanya itu menyebabkan radang pada hati. Tandanya radang pada hati itu biasanya orang lihat dari matanya yang kuning. Biasa disebut juga dengan sakit kuning. Oh iya. Jadi setelah ditemukan hepatitis A dan B, berturut-turut ditemukan hepatitis C, D, dan E seperti itu. Sebab itu hepatitis itu adalah virus yang berbeda. Jadi A, B, C, D, E itu adalah virus yang berbeda. Karakternya juga beda. Kalau misalnya A itu dan E itu penularannya terutama lewat makanan. Kalau B, C, dan D itu lewat selain makanan seperti donor darah, suntikan, dan lain-lain. Itu terkait dengan hepatitis. Intinya kalau hepatitis itu pasti menyerang hati, meskipun beda-beda virusnya seperti itu. Iya. Oh, jadi itu ada yang bermacam-macam, yang kayak hepatitis A dan B seperti itu. Iya. Ya. Terus, Dok, pertanyaan selanjutnya, untuk cara penyebarannya khusus hepatitis B itu seperti apa? Jadi hepatitis B itu biasanya menular lewat darah ya. Jadi ada 3 macam sebenarnya cara penularannya. Yang pertama itu kayak lewat suntikan ya. Jadi itu termasuk donor darah. Di zaman dulu itu orang belum mengenal ada namanya hepatitis B. Jadi darah itu belum di screening yang dia mengandung virus hepatitis atau tidak. Jadi semua darah dari orang lain yang penting cocok A, B, C, golongan darah A, golongan darah B, langsung saja bisa langsung ditransfusikan langsung ke golongan darah yang sama tanpa mengenal ada tidaknya virus hepatitis B di dalamnya, seperti itu. Jadi makanya dulu
sebelum tahun 1968, sebelum ditemukan hepatitis B, banyak sekali orang yang tertular hepatitis B dari transfusi darah. Nah, setelah ditemukan bahwa ternyata hepatitis B menular lewat donor darah, maka darah yang diambil itu di screening dulu sebelum dipakaikan ke orang lain. Makanya segera setelah itu jumlah pasien yang tertular hepatitis B menjadi berkurang drastis. Jadi yang termasuk suntikan itu selain donor darah itu misalnya orang yang pakai obat-obatan, ya. Jadi kan biasanya orang yang pakai obat-obatan itu satu suntikan buat beramai-ramai. Jadi misalnya 5 orang, satunya kena hepatitis B, maka karena pakai alat suntik yang sama, maka yang lainnya tertular hepatitis B juga. Nah, itu penularan pertama itu lewat darah, ya. Yang kedua itu lewat hubungan seksual, itu juga bisa. Jadi misalnya bisa dari suami ke istri juga, ya. Jadi kalau misalnya suaminya tidak berobat, maka istrinya bisa kena, seperti itu. Nah, biasanya ini mengenai orang-orang yang berganti ke pasangan. Jadi misalnya orang yang sering ke tempat pelacuran kayak begitu. Ya. Jadi kan istilahnya kan ganti-ganti pasangan seperti itu. Makanya hepatitis B bisa menular dari situ sangat banyak. Kemudian yang ketiga itu lewat orang tua ke anak, lewat kandungan. Jadi kalau misalnya ibunya kena hepatitis B, anaknya bisa kena juga. Makanya harus ada treatment khusus bagi orang yang ibu-ibu yang tertular hepatitis B, supaya anaknya tidak ikut tertular hepatitis B. Jadi itu 3. Oh, jadi ada 3 penyebaran ya, Dok, yang Terus untuk hepatitis B tersendiri itu, Dok, untuk varian virusnya itu virus apa, Dok? Jadi hepatitis B itu ada 10 jenisnya. Jadi hepatitis B tipe A, tipe B, sampai tipe J. Seperti itu. Itu khusus untuk hepatitis B? Iya. Jadi di seluruh Indonesia, Ya. di seluruh dunia, beda-beda penyebarannya. Misalnya kayak di Asia itu kebanyakan hepatitis B genotype B dan C. Kalau di Eropa lain lagi, seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa kemungkinan misalnya orang kena hepatitis B tipe apa, kita bisa tahu bahwa asalnya dari sini, kemungkinan seperti itu. Oh, jadi seperti itu, Dok. Terus kan tadi dokter katakan bahwasanya hepatitis B khususnya itu ada berapa varian. Terus untuk segi pengobatannya itu, Dok, apakah berbeda dari setiap variannya? Pengobatannya alhamdulillah hampir sama. Oh iya. Karena sebenarnya itu hepatitis A sampai J itu berbeda dari segi gennya, ya. Oh, gennya. Berbeda dari segi gennya. Jadi ada variasi gen. Jadi hepatitis B kan itu mengandung 3.200 gen DNA, ya. Jadi variasi dari 3.200 ini menentukan dia A, B atau C. Tapi tetap sama pengobatannya. Jadi tidak berpengaruh. Memang ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Misalnya bisa ditahu bahwa kalau hepatitis B tipe A itu
lebih cocok dengan antivirus yang ini. Iya. Seperti itu bisa ditahu. Oh, Ya. jadi dari segi pemberian obatnya yang berbeda, Dok. Iya, mungkin. iya. Nah, terus sebelum jauh ini, Dok, kita bahas dulu dari sejarahnya dulu ini hepatitis B. Oh, jadi hepatitis B itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno ya. Jadi, tapi belum namanya hepatitis B, waktu itu namanya cuma sakit kuning. Kan orang sudah tahu, oh kamu sakit kuning dari matanya ya. Jadi mereka tahunya itu sakit kuning. Nah, setelah berabad-abad sampai di tahun 1968 itu banyak sekali penularan dari orang ke orang karena orang tidak pernah tahu bahwa ada virus namanya hepatitis B. Jadi mereka kayak apa ya namanya, misalnya dari donor darah belum ditahu bilang ada apa namanya, belum ditahu bilang ada virus namanya hepatitis B yang bisa menular lewat darah. Kemudian lewat imunisasi, kan imunisasi kan dulu sudah ada sebelum tahun 1900-an kan, itu imunisasi ternyata juga bisa menjadi penyebab penularan hepatitis B. Ya, karena dari orang ke orang kan suntiknya berpindah-pindah ya. Dulu kan seperti itu. Jadi satu orang diimunisasi, misalnya imunisasi yellow fever namanya ya, imunisasi yellow fever. Kemudian diimunisasi ke orang lain, ternyata dari orang pertama ini sudah kena hepatitis B. Jadi akhirnya orang berikutnya yang disuntikkan itu juga tertular penyakit hepatitis B. Seperti sampai akhirnya banyak sekali orang terkena penyakit kuning namanya. Nah, untungnya waktu itu ada yang namanya Bloomberg. Dia itu orang yang berhasil mendeteksi pertama kali ada tidaknya antigen hepatitis B. Jadi dia itu mengumpulkan, dia itu hobi mengumpulkan sampel-sampel darahnya orang. Jadi tiap dia pergi kemana dia kumpulkan sampel darah. Jadi banyak sampel darahnya tuh. Nah, suatu hari tanpa sengaja dia meneliti tuh sampel darah. Dari berbagai sampel darah itu yang dia teliti, dia temukan satu antigen, apa namanya? Dia temukan satu pola bahwa kalau dia temukan satu antibody. Jadi kalau dia mereaksikan sesuatu dengan kumpulan darah-darah ini, terbentuk semacam pola-pola tertentu, ada tanda-tanda yang muncul begitu. Jadi dia bertanya-tanya, bilang kenapa ini pada pemeriksaan lab untuk kumpulan darah-darah ini banyak sekali pola-pola yang sama. Jadi dia mencurigai adanya sesuatu berupa apakah virus itu. Tapi waktu itu dia belum curiga bahwa itu hepatitis B. Dia itu masih curiga bahwa tanda tersebut adalah tanda orang Down syndrome. Tahu? Ya, Down syndrome kan? K1000. Ya. Jadi waktu itu dia curiga bahwa mungkin protein yang ditemukan ini adalah marker untuk orang yang Down syndrome. Tapi akhirnya lama kelamaan timbul penelitian baru sampai akhirnya terakhir dideteksi lewat mikroskop elektron bahwa ternyata ini ada namanya virus di protein ini kan. Jadi itu yang menemukan tuh namanya Dane.
pertama kali lewat mikroskop elektron. Jadi akhirnya hepatitis B disebut juga sebagai den partikel karena dia yang pertama menemukan. Tapi ini Bloomberg sangat diakui jasanya sebagai orang yang pertama menemukan protein dari hepatitis B ini, makanya dia meraih Nobel seperti itu. Jadi dia sangat berjasa. Kalau tidak ada dia, mungkin sampai sekarang belum ada yang tahu Penyakit hepatitis B itu. Iya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu sejarah dari hepatitis B ya, Dok. Terus untuk kan ini orang yang terkena hepatitis misalnya, Dok, apakah ada gejala-gejalanya yang muncul untuk orang yang terkena hepatitis? Jadi hepatitis kan itu radang ya, radang di hati. Jadi kalau yang namanya radang itu tanda-tandanya sebenarnya mirip ya, kayak misalnya demam, loyo. Jadi seperti kalau orang kena flu seperti itu. Iya, ya. Jadi yang paling jelas itu kalau terjadi kuning, mata kuning Di matanya. iya. Tapi hepatitis belum tentu terjadi mata kuning, karena itu adalah fase yang lebih berat. Jadi fase ringan itu penyakit hepatitis cuma menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan penyakit biasa, demam biasa. Jadi biasanya masa inkubasi atau setelah seseorang pertama kali masuk dalam tubuhnya virus sampai muncul gejala, Iya. itu biasanya bisa 1-5 bulan setelah terinfeksi. Oh, lama ya, Dok. Lama. Jadi seperti itu untuk masa inkubasinya itu, apakah untuk masa inkubasinya itu beda-beda Kak? Apakah anak kecil berapa bulan ataukah orang dewasa berapa? Biasanya sih relatif sama ya. Oh, relatif sama. Tapi perlu kita tahu bahwa ada dua tipe hepatitis B ya. Iya. Yang namanya akut dan kronis. Iya, iya. Ya. Jadi kalau misalnya akut itu kalau baru kena dan misalnya 6 bulan pertama. Iya. Tapi misalnya sekarang teridentifikasi terkena ya, terus 7 bulan kemudian diperiksa lagi, tetap dia positif, Iya. kan sudah lewat 6 bulan, maka itu bisa dikatakan hepatitis B kronis. Jadi yang kita tadi bicarakan tentang gejala hepatitis yang ini, itu sebenarnya bukan inti dari hepatitis itu. Maksudnya kalau kita cuma kena hepatitis B akut, itu jauh lebih ringan daripada kita kena hepatitis B kronis. Jadi karena ketika kita kena penyakit hepatitis B kronis, biasanya itu namanya kronis, kemungkinan sembuh itu sangat susah. Jadi bukan, itu bisa sampai bertahun-tahun, malah kalau tidak diobati tidak akan sembuh-sembuh. Makanya kita harus bersyukur kalau misalnya kita hepatitis B kronis akut, Iya. Ceritanya setelah akut tidak ada lagi, kita harus bersyukur itu, karena ketika kita teridentifikasi sebagai kronis, pengobatannya sangat susah. Memang sih gejala-gejalanya tidak ada Iya. dari luar ya dibanding hepatitis B akut. Jadi kita aman-aman saja, tapi sebenarnya virus di dalam tubuh kita itu tinggi. Jadi kita merasa aman-aman saja, tidak ada gejala. Nah, ketika dia tinggi, tidak terkontrol di dalam tubuh kita cuek saja, lama-lama
Hepatitis B itu akan menimbulkan istilahnya sirosis dalam lever kita, dalam lever kita, Iya. dalam hati kita ya. Jadi hati kita itu akan rusak pelan-pelan, dia akan rusak sedikit-sedikit, akan rusak. Itu namanya sirosis. Lama-lama dia jadi fibrosis, jadi lebih rusak lagi. Lama-lama dia menjadi kanker. Ketika sudah kanker, kita tahu kanker itu tidak ada obatnya. Iya. Jadi jangan sampai kita didiagnosa sebagai hepatitis B kronis. Sangat susah pengobatannya. Mungkin pengobatannya sudah ada memang, tapi tidak menyembuhkan. Jadi kita harus minum terus itu obat. Kalau kita tidak minum, dia akan naik lagi virusnya, seperti itu. Oh, jadi untuk hepatitis kronis itu dok harus rutin minum obat? Harus tiap hari sampai minimal 1 tahun. Iya. Biasanya lebih. Kemudian dikontrol lagi. Ada istilahnya HBsAg-nya ya. Iya. Jadi misalnya dikontrol HBsAg dan indikator yang lain. Biasanya minum obat 1 tahun belum tentu negatif. Jadi harus minum lagi 1 tahun. Iya. Bisa bertahun-tahun kita minum obat. Iya. Jadi hampir sama dengan DM-nya dok? Hampir sama. Tapi DM itu atau diabetes mellitus kontrolnya jauh lebih gampang karena obat kan jauh lebih bagus. Iya. Tapi kalau hepatitis itu cocok-cocokan. Jadi misalnya kita harus minum 1 tahun obat A. Iya. Terus kita dievaluasi, ternyata minum obat A belum tentu cocok. Diganti lagi atau dikombinasi lagi jadi obat B. Jadi harus mencocok-cocokkan seperti itu. Jadi kalau DM dalam waktu singkat kita bisa tahu cocok atau tidak. Misalnya 1 bulan. Kalau hitungan ini hepatitis itu mungkin paling lambat 6 bulan. Jadi Paling lama. cepat 6 bulan kita baru bisa tahu ini obat cocok atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, terus pertanyaan selanjutnya dok, untuk cara pengobatan hepatitis B itu seperti apa? Jadi sekarang itu ada 2 golongan obat. Yang pertama itu obat injeksi, Iya. ada namanya interferon, ya. Itu diinjeksi setiap minggu diinjeksi. Kemudian ada juga yang namanya obat yang diminum, antivirus yang diminum, seperti lamivudin, telbifudin, entecavir. Itu kalau tidak salah ada 5 tipe itu. Nah, dari ke-5 tipe ini sudah banyak yang resisten. Jadi kita minum obat ini 1 tahun pun tidak ada efek. Karena virusnya terbiasa. Karena virusnya kuat ya. Maksudnya sudah resisten. Ya. Jadi itulah banyak yang resisten, jadi banyak yang gagal pengobatan istilahnya. Jadi sangat sulit untuk pengobatannya. Jadi kalau misalnya kita kena hepatitis B walaupun tidak ada gejala, sebaiknya kita selalu kontrol HBsAg. Jangan cuek walaupun tidak ada gejala. Banyak sekali orang di dunia yang kena hepatitis B, tapi mereka tidak sadar. Mereka baru sadar kalau periksa. Diperkirakan 1 dari 3 orang di dunia sebenarnya dia hepatitis B positif, tapi yang 1 itu baru tahu kalau setelah periksa.
Misalnya kebetulan lagi ke lab periksa, oh ternyata saya hepatitis B, seperti itu. Jadi banyak yang tidak tahu seperti itu. Nah, selanjutnya dok, untuk hepatitis B, untuk pengobatannya itu apakah memang untuk penyakit hepatitis itu tidak bisa diobati dengan operasi atau seperti apa? Hepatitis B itu kan ceritanya kalau misalnya rada levernya atau hatinya sudah rusak, ya otomatis harus dioperasi. Tapi siapa yang mau kasih kita hati? Maksudnya dari mana kita dapat donornya? Itu juga antriannya sangat banyak. Jadi misalnya kita mau donor, pertama kan kita harus punya duit kan? Kita harus ada duit. Kemudian harus orang kaya lah ya. Kemudian kita harus berada di daftar antrian. Seperti itu. Itu Dahlan Iskan mungkin yang pernah jadi menteri. Terkenal dia sebagai orang yang pernah ganti hati. Jadi karena dia rusak hatinya akibat kerja yang sangat diporsir, jadinya hepatitis B, kena hepatitis. Jadi akhirnya dia harus cari donor, dan dia dapat di Cina orang yang mau mendonorkan hatinya, dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Tapi walaupun ada donor, belum tentu juga berhasil operasinya. Ada itu yang Kiai Haji apa gitu yang terkenal juga, dia donor juga tapi ternyata gagal. Jadi seperti itu. Jadi operasi itu maksudnya dok, kalau dioperasi apakah virusnya akan hilang ataukah memang tidak? Tidak. Virusnya tetap ada meski dioperasi. Jadi walaupun dioperasi, itu kan virus berada dalam darah. Bukan cuma di hatinya saja. Diganti hatinya, tetap virus ada dalam darah. Jadi walaupun dioperasi, tetap harus minum obat seperti orang biasa untuk mencegah virus itu naik kadarnya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi operasi tidak memungkinkan untuk mengobati secara menyeluruh ya dok? Tidak. Kalau sudah sampai tahap operasi sudah gawat, karena hepatitis itu ada grade-nya. Jadi grade 1 sampai terakhir misalnya. Yang terakhir itu sudah sampai harus dioperasi. Tapi orang bisa ada virus dalam tubuhnya, bisa juga menulari walaupun tidak ada gejalanya. Livernya tetap sehat, tapi livernya tetap sehat, tapi virusnya banyak dalam darah, seperti itu. Tapi risiko untuk dia kena kanker liver jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak hepatitis B. Begitu. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya kita terkena hepatitis B? Satu-satunya cara dengan periksa. Sekarang sudah ada strip yang kita tinggal kayak apa namanya, kayak ibu hamil gitu, di strip, maka dia positif HBsAg. Jadi itu penanda pertama itu adalah HBsAg. Kalau misalnya dengan strip itu positif, berarti kita positif, seperti itu. Itu sangat sensitif. Jadi seperti itu. Jadi kita harus rutin ya dok, misalkan 6 bulan sekali untuk periksa hepatitis seperti itu. Sebaiknya sekali, itu kan apa ya, tidak harus rutin sih, maksudnya sesekali lah ya. Misalnya setiap tahun kita periksa. Kalau misalnya kita lagi ke lab, kita periksa HBsAg kita. Biasanya sih kalau kita misalnya berperilaku risiko tinggi, misalnya suka main di tempat pelacuran kah, suka pakai narkoba kah, itu artinya orang risiko tinggi seperti itu sebaiknya periksa lebih teratur, lebih sering. Tapi kalau kita yang orangnya berperilaku sehat, biasanya sih tidak ya.
Ya, terus pertanyaan terakhir dok, bagaimana kita menghindari hepatitis B supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana dia supaya tidak terkena hepatitis B? Ya menghindari ya itu tadi, hindari resikonya. Jadi jangan pernah pakai narkoba, terutama yang suntik ya. Dan apalagi dipakai beramai-ramai, itu kemungkinan untuk kena lebih tinggi. Kalau resiko lewat donor darah saya rasa sudah kurang sekarang, karena sekarang PMI sangat ketat men-screening dia punya darah. Jadi tapi bisa saja kita sial ya, karena banyak cara. Misalnya kita tiba-tiba tertusuk jarum, yang misalnya dokter ya atau perawat, tiba-tiba pasiennya itu hepatitis, terus jarumnya tiba-tiba terkena ke tangannya, kemungkinan kena dia bisa tinggi. Nah, yang perlu ditahu, resiko tertular hepatitis B jauh lebih tinggi daripada HIV dalam resiko terkena misalnya jarum suntik. Iya. Misalnya kita tidak sengaja terkena jarum suntik, risiko HBV penularannya puluhan kali lipat dibanding HIV. Seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian lewat hubungan seksual sebaiknya bersikap hati-hati. Maksudnya jangan main di tempat pelacuran. Kalau misalnya bagi orang-orang yang tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu, sebaiknya memakai pengaman semacam kondom ya, supaya bisa mengurangi resiko seperti itu. Kemudian untuk ibu-ibu hamil, sebaiknya screening, dia periksa pada saat kehamilannya apakah dia hepatitis B atau tidak. Kalau misalnya dia hepatitis B, dia harus terapi itu. Terapinya biasanya dengan minum obat tertentu, jadi obat antivirus pada bulan-bulan kayak akhir-akhir kehamilan sampai 6 bulan setelah hamil melahirkan. Jadi 3 bulan sebelum melahirkan sampai 6 bulan setelah melahirkan dia minum obat antivirus. Biasanya itu bisa mencegah penularan ke anaknya seperti itu. Jadi saya rasa ini memang hepatitis B sangat berbahaya. Kita lebih bagus kena amit-amit tapi ya hepatitis A, karena itu sembuh sendiri ya, dibanding hepatitis B. Kalau hepatitis B, C dan D itu sangat berbahaya. Hepatitis C sudah ada obatnya yang bisa menyembuhkan, tapi hepatitis D dan D belum ada obat yang bisa menyembuhkan, hanya mengurangi saja resiko mengurangi saja virus. Kalau misalnya kita berhenti minum obat, virusnya naik lagi seperti itu. Jadi boleh dikatakan belum ada obat penyembuh untuk hepatitis B. Jadi itu pembahasannya kita terkait hepatitis B. Jadi untuk dokter, terima kasih dok untuk ilmunya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.